Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari kelas Tadris Biologi 2 dengan NIM 0310192040 akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi SPSS dan input data SPSS pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang penggunaan aplikasi SPSS dan yang kedua input data pada SPSS. Berikut ini akan saya paparkan hasil PowerPoint saya. Yang pertama, penggunaan aplikasi SPSS. Dasar-dasar SPSS. SPSS merupakan salah satu sekian banyak software statistika yang telah dikenal luas di kalangan penggunaannya. Di samping masih banyak lagi software statistik lainnya seperti Minitab, Sestas, Microstat, dan masih banyak lagi. SPSS sebagai sebuah tools yang mempunyai banyak kelebihan terutama untuk aplikasi di bidang ilmu sosial. Berikut adalah gambar tampilan menu bar pada SPSS. Selanjutnya, gambar tools yang tersedia pada menu bar SPSS. Berikut adalah gambar menu bar pada SPSS, di mana terdapat menu bar. Pada atas SPSS ada toolbar dan terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama ada data view dan variable view. Selanjutnya entry data. Pertama kali kita harus memastikan bahwa komputer sudah diinstal program SPSS di Windows. Sama seperti program Windows lainnya, untuk mengaktifkan SPSS dimulai dari menu Start, klik Start program SPSS for Windows. Pada menu SPSS tertentu versi 10 akan memuncul jendela seperti pada gambar di samping, dapat kita lihat. Setelah dari entry data, selanjutnya adalah kita klik simbol titik type in data, kemudian tekan enter lalu klik OK. Layar akan terbuka untitled SPSS data editor seperti gambar di samping berikut. Selanjutnya disebut sebagai jendela data editor karena belum ada data, tampilannya masih kosong. Selanjutnya perhatikan di samping ada dua jendela, yaitu yang pertama data view dan yang kedua ada variable view. Data view, variable view. Di mana data view seperti gambar di samping. Catatan, pilih open an exciting data file apabila kita belum telah mempunyai file data dengan format SAV atau format SPSS. Klik cancel untuk memulai membuat data baru dan mengaktifkan SPSS data editor. Selanjutnya ada variable view. Seperti gambar di samping, contoh dari data entry pada variable view. Ini saya akan menginput data ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini adalah aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS terdapat variable view dan data view. Jika kita akan mengerjakannya, di lembar variable view. Nah, berikut adalah data kita yang akan kita input. Ini terdapat nama lengkap, jenis kelamin, pendapatan, status, tinggi badan, dan berat badan. Yang pertama itu ada nama lengkap. Kita tuliskan di variable view bagian name, nama lengkap. Ini kita tidak dapat menggunakan spasi. Kita hanya menggunakan underscore atau tanpa spasi. Bagian type kita ganti menjadi string karena di dalam nama lengkap tidak terdapat angka, hanya huruf. Karakternya kita buat 8. Selanjutnya label tetap. Kita bisa menggunakan spasi pada label. Kita tulis nama lengkap,
bagian volumenya kosong. Kita kembali ke data kita yang tadi, kita copy semua bagian nama lengkap. Setelah itu kita pindahkan ke bagian kolom nama lengkap, lalu kita paste. Kita kembali ke variabel view. Yang kedua selanjutnya adalah jenis kelamin. Kita ketik lagi jenis kelamin. Nah, berbeda dengan tipe pada bagian nama lengkap, karena jenis kelamin dia menggunakan kode NA. Di sini kita akan membuat desimalnya 0. Kita kasih OK. Labelnya tetap jenis kelamin. Nah, pada bagian value-nya kita masukkan, kita ambil data ke Excel lagi. Kita sepakati bahwa jenis kelamin perempuan 1 dan labelnya laki-laki. Value 2 labelnya perempuan. Setelah itu kita okekan. Nah, selanjutnya kita kembali ke Excel. Kita membuat kodenya dan kita sepakati perempuan 2, laki-laki 1, dan perempuan 2. Setelah itu kode tersebut kita copy semua dan kita paste di data view pada bagian jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kita pindahkan pendidikan terakhir. Kita buat lagi di bagian nama yaitu pendidikan terakhir. Kita ketikkan pendidikan terakhir. Tipenya nama, tipenya sama, desimalnya 0. Nah, bagian label tetap pendidikan terakhir. Kita ketikkan. Value-nya kita masukkan kode kembali. Nah, di sini kan ada 4 tingkatan, SD, SMP, SMA, dan S1. Maka kita sepakati SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 4. Kita kembali. Value-nya 1, value 2 untuk SMP, dan 3 labelnya SMA. Sedangkan 4 itu untuk S1. Kita add, kita okekan. Kita kembali ke data yang tadi ke Excel. Nah, tadi kita membuat SMA kodenya 3, S1 4, SMP 2, SD 1, dan S1 4. Terus kita copy. Lalu setelah itu kita pindahkan ke data view, kemudian kita paste. Selanjutnya ada bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan langsung kita kopikan saja. Copy. Lalu kita buka variabel view. Kita kembali menulis pendapatan. Nah, tipenya numerik, desimalnya 2, kita ganti menjadi 0. Labelnya pendapatan, value-nya kosong, kita buat kosong. Lalu kita masukkan ke data view pada bagian pendapatan. Tinggal kita pastikan saja. Selanjutnya yaitu ada status. Kita buka lagi variabel view. Kita tuliskan status, tipe numerik, desimalnya 0. Labelnya tetap kita buat status. Nah, pada value-nya kita kembali masukkan kode. Kita lihat dulu ada menikah, lajang, duda, dan janda. Kita sepakati bahwa menikah itu 1. Ketikkan menikah. Selanjutnya value 2. Labelnya lajang. Kita add lagi. Value 3. Labelnya duda. Kita add lagi. Dan 4 labelnya janda, kita add, lalu kita okekan. Nah, lalu kita kembali ke Excel.
Kita membuat kodenya sama pendidikan terakhir tadi dan jenis kelamin yang sudah kita sepakati tadi, menikah 1, lajang 2, duda 3, dan janda 4. Nah, setelah itu kita copy kodenya. Copy, lalu kita pindahkan ke bagian data view, bagian status. Lalu tinggal kita pastekan saja. Nah, selanjutnya bagian tinggi badan. Bagian tinggi badan tinggal kita kopikan saja. Lalu kita kembali ke SPSS variable view. Kita tuliskan tinggi badan. Baik, tinggi badan. Untuk tipenya kita numerik. Desimalnya 0, kita nolkan. Dan labelnya tetap kita buat tinggi badan. Nah, value-nya kita buat kosong. Langsung kita masuk ke data view di bagian tinggi badan, kita paste. Nah, selanjutnya yaitu bagian berat badan. Yang terakhir, sama dengan tinggi badan, kita kopikan saja datanya. Lalu kita pindahkan ke variable view. Kita ketikkan berat badan. Nah, tipenya tetap numerik, desimalnya 0, labelnya kita tuliskan berat badan, dan value-nya kita kosongkan. Kita masuk ke data view, kita masukkan kembali datanya, kita paste. Selanjutnya bagian deskriptif statistik frequency, kita klik. Nah, bagian yang ada di sini kita copy, lalu kita pindahkan ke bagian variabel, lalu setelah itu kita okekan. Nah, maka inilah tampilannya. Terdapat nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendapatan, status, tinggi badan, berat badan. Nah, inilah dia tampilannya. Setelah itu, kita save. Cara save-nya sama seperti kita men-save dokumen kita yang di Word, Excel. Kita pilih save. Buat file name-nya input data. Nah, sekian dari saya hasil input data pada SPSS. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.